Salam sejahtera selalu. Bertemu kembali dengan Bu Vero dalam mata pelajaran Geografi kelas 12 dalam kompetensi dasar pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Adapun tujuan dari pembelajaran dari KD ini adalah setelah mempelajari kompetensi dasar ini diharapkan siswa mampu menjelaskan interpretasi peta dan pengolahan citra inderaja terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menjelaskan analisis keruangan pada sistem informasi geografis terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Baik, untuk memperoleh gambaran materi yang akan kita pelajari melalui kompetensi dasar ini, kita pahami overview berikut ini. Pada semester 1, kita telah membahas mengenai pengembangan wilayah, baik berupa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang disusun dalam suatu perencanaan yang terkonsep dengan sangat matang, yakni perencanaan tata ruang wilayah nasional yang kemudian dijadikan pedoman untuk perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Dijadikan lagi pedoman untuk wilayah kabupaten atau kota. Nah, salah satu rancangan dalam rencana pengembangan wilayah tersebut antara lain bagaimana pengadaan kawasan strategis industri sebagai contohnya, atau pengadaan kawasan ruang terbuka hijau dari suatu wilayah. Nah, sehubungan dengan tujuan untuk perencanaan pengembangan wilayah tersebut, diperlukan gambaran tentang kondisi fisik dan sosial wilayah tersebut, serta disesuaikan pula dengan potensi wilayah yang dimiliki. Nah, alat yang digunakan untuk melihat kondisi fisik dan potensi suatu wilayah adalah teknologi inderaja dan SIG, serta dibutuhkan pula keterampilan untuk melakukan interpretasi dan analisis peta, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk mengembangkan potensi wilayah secara tepat melalui perencanaan pengembangan wilayah yang tepat, sesuai dengan kondisi fisik dan potensi wilayah yang dimiliki. Karenanya, terkait dengan hal tersebut, konsep yang akan kita pelajari melalui kompetensi dasar ini adalah yang pertama interpretasi peta. Kemudian yang kedua adalah interpretasi dan pengolahan citra inderaja terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Kemudian yang ketiga adalah analisis keruangan pada SIG terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Nah, dari ketiga konsep tersebut akan kita pelajari dalam 3 sesi. Pada sesi pertama ini kita akan membahas materi interpretasi peta. Kita akan mempelajari bagaimana cara membaca peta dan menginterpretasikannya. Baik, sebelum masuk pada materi interpretasi peta, untuk lebih mudah dalam memahami materi ini, kita perlu mereview kembali materi peta geografi kelas 10. Baik, sudah nampak ya contoh peta lengkap dengan keterangan komponen-komponen dari suatu peta. Ini nampak peta Provinsi Jawa Barat ya. Nah, ada komponen judul peta, kemudian garis astronomis, peta insert, orientasi peta, legenda, skala, simbol, sumber peta, tahun pembuatan, garis tepi, lettering yang merupakan komponen-komponen dari suatu peta. Kita review lebih rinci. Yang pertama, komponen peta adalah judul peta, mencerminkan isi dan tipe peta. Penulisan judul peta biasanya menggunakan huruf cetak tegak. Kemudian menggunakan huruf besar dan simetris. Nah, judul dari suatu peta memuat informasi isi dari peta. Contohnya adalah peta wilayah pusat pertumbuhan Indonesia atau WPPI. Dari peta tersebut, informasi yang diberikan adalah pembagian wilayah pusat pertumbuhan Indonesia. Ya, contoh lagi adalah peta persebaran lahan sawah di Indonesia. Nah, bagaimana persebaran lahan sawah yang ada di seluruh wilayah Indonesia? Ini informasi yang diberikan. Nah, 2 contoh judul tadi adalah contoh dari peta tematik atau peta khusus ya. Kemudian kita lanjutkan, komponen peta yang kedua adalah mata angin yang merupakan petunjuk arah, menunjukkan arah utara, timur, selatan atau arah daerah yang digambarkan. Nah, disimbolkan dengan simbol sebagai berikut ya. Baik, komponen yang ketiga adalah simbol.
adalah tanda untuk menggambarkan kenampakan suatu objek di permukaan bumi dalam peta. Bentuk simbol digambarkan baik dalam simbol titik, garis, area atau wilayah maupun warna. Nah, berikut ini adalah contoh dari simbol titik. Ya, kemudian ada simbol garis yang mewakili kenampakan sungai, jalan. Kemudian ada simbol area yang mewakili kenampakan danau misalnya. Ya, ada simbol warna. Sebagai contoh, penggunaan warna hijau untuk menggambarkan vegetasi, kemudian warna biru untuk menunjukkan hidrografi ya. Kemudian ada lagi simbol seperti yang nampak ini ya, simbol pesawat terbang, kemudian jangkar yang menunjukkan adalah simbol pelabuhan, sedangkan pesawat terbang menunjukkan adanya bandara. Ini disebut sebagai simbol piktorial. Baik, komponen berikutnya adalah skala. Komponen ini untuk mengetahui jarak sebenarnya dengan satuan ukur yang sama. Nah, skala diperoleh dari hasil perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Ada 3 macam penulisan skala ya. Ada skala angka, skala garis, dan skala verbal. Nah, berikut ini adalah contoh dari skala garis. Nah, bagaimana membaca skala garis tersebut? Ya, kita lihat ada 3 kotak di situ. Satu kotak adalah 1 cm ya, dan setiap 1 cm menunjukkan berapa kenampakan kilometer jarak sebenarnya di lapang. Kita lihat kotak pertama. Dengan demikian 1 cm menunjukkan atau mewakili 2 km di lapang. Kemudian 2 cm menunjukkan 4 km di lapang. 3 cm di peta menunjukkan 6 km di lapang. Nah, dari sini bisa kita rubah ke dalam skala angka. Ya. Baik, 1 cm di peta setara dengan atau mewakili 2 km di lapang. Dengan demikian 1 cm di peta sama dengan 200.000 cm di lapang ya. 2 kilometernya dikonversikan ke dalam cm. Baik, inilah skala angka dari skala garis tersebut, yaitu 1/200.000. Itu tadi adalah cara penulisan skala dalam peta. Nah, bagaimana cara menentukan skala berdasarkan perhitungan skala? Ada 4 cara. Yang pertama adalah membandingkan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapang. Kita lihat rumus yang dipakai adalah sebagai berikut. Untuk penghitungan skala, jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian untuk menghitung jarak peta, skala kali jarak sebenarnya. Untuk menghitung jarak sebenarnya, jarak peta dibagi skala. Sebagai contoh, jarak kota Surabaya dan Malang sepanjang 120 km. Nah, jika jarak kedua kota di peta tersebut dengan menggunakan skala 1/1 juta, berapa jarak kedua kota tersebut di peta? Baik, dari sini kita bisa lihat data yang ada adalah jarak sebenarnya 120 km dikonversikan dalam cm 12 juta. Kemudian skalanya 1/1 juta. Dengan demikian kita bisa menghitung jarak peta skala kali jarak sebenarnya 1/1 juta kali 12 juta ketemu 12 cm. Baik, ini cara pertama. Kemudian cara yang kedua adalah membandingkan dengan peta lain yang sama dengan skala yang sudah diketahui. Sebagai contoh, jarak kota A dan B pada peta 1 provinsi X dengan skala 1/10.000 adalah 6 cm. Misalnya ada peta lagi, peta provinsi X yang lain, kita sebut sebagai peta kedua, yang tidak diketahui skalanya. Nah, dalam peta X yang kedua tersebut jarak kota AB adalah 12 cm. Maka dari data ini bisa kita cari skala peta 2 dengan rumus yang ada di atas itu ya. P2 sama dengan J1 per J2 kali P1. Ya, J1-nya 6, J2-nya 12, P1-nya penyebut skala dari skala 1 adalah 10.000, maka P2 penyebut skala 2 adalah 6 per 12 kali 10.000, hasilnya 5.000. Dengan demikian skala peta 2 adalah 1/5000.
Baik, kita lanjut cara ketiga, berdasarkan selisih garis lintang. Panjang 1 derajat lintang mewakili jarak sekitar 111 km. Ini yang perlu diingat. Sebagai contoh, jarak 2 titik di peta X yang memiliki selisih garis lintang 2 derajat adalah 20 cm. Maksudnya di sini adalah sebagai contoh, kota A terletak di 11 derajat LO, kemudian kota B terletak di 9 derajat LO. Berarti jarak atau selisih garis lintang antara kota A dan kota B adalah 2 derajat. Nah, jika diukur menggunakan penggaris pada peta, jarak AB tersebut adalah 20 cm. Maka kita bisa menentukan skala peta X tersebut ya. 1 derajat setara dengan 111 km, maka 2 derajat adalah 2 kali 111 km. Hasilnya 222 km, jadikan cm 22.200.000. Nah, dari sini kita mendapatkan data. JP-nya, jarak di peta adalah 20 cm, jarak sebenarnya adalah 22.200.000. Maka skala bisa kita tentukan JP per JS. 20 per 22.200.000 hasilnya 1 per 1.110.000. Ini yang merupakan skala peta X, yaitu 1 dibanding 1.110.000. Baik, cara yang keempat adalah menggunakan garis kontur pada peta topografi. Kita lihat peta topografi berikut ini. Baik, dari peta topografi tersebut ya, yang menampakkan garis-garis kontur ya. Ada 3 garis kontur di situ yang menggambarkan 3 ketinggian dari suatu wilayah. Ya. Titik-titik yang ada di garis kontur tersebut disebut sebagai spot high atau titik pada ketinggian tertentu. Nah, kita lihat titik R, titik S adalah spot high pada ketinggian 300 mdpl. Ya. Kemudian titik P merupakan spot high di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Baik, jika jarak 2 titik di peta yakni titik S dengan ketinggian 300 mdpl terhadap titik P dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, maka kita bisa menentukan skala dari peta topografi tersebut dengan rumus CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. CI adalah selisih garis kontur. Dengan demikian kita kurangkan 400 dikurangi 300 adalah 100. CI-nya 100. Kita masukkan ke dalam rumus CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Maka 100 sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Yang kita cari adalah penyebut skalanya ya. Dengan demikian kita balik, penyebut skalanya adalah 100 dibagi 1/2000. Nah, 2000-nya naik ya ke atas, jadi PS sama dengan 100 kali 2000, hasilnya 200.000. Nah, inilah skala peta topografi tersebut adalah 1 dibanding 200.000. Baik, demikian tadi komponen peta skala. Nah, berikutnya adalah komponen legenda, berisi keterangan simbol pada peta. Nah, sebagai contoh, demikian ya. Nah, ini menunjukkan simbol-simbol yang dipakai dalam suatu peta, sehingga pembaca peta lebih mudah memahami atas simbol-simbol yang digunakan dalam suatu peta. Baik, kemudian yang berikutnya adalah garis astronomis, menunjukkan posisi absolut suatu wilayah berdasarkan garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Ya. Kemudian ada komponen garis tepi di mana meletakkan angka-angka astronomis. Komponen selanjutnya adalah sumber dan tahun pembuatan. Sumber memberi kepastian kepada pembaca peta bahwa peta tersebut bukan hasil rekaan dan dapat dipercaya karena sumbernya dipercaya. Kemudian tahun menunjukkan bahwa data masih relevan atau tidak untuk dipergunakan di masa sekarang. Baik, komponen berikutnya adalah insert atau peta yang disisipkan untuk memperbesar atau memperjelas suatu objek di dalam peta atau sebagian kecil wilayah dari peta utama. Komponen yang terakhir adalah lettering yang merupakan aturan-aturan penulisan objek geografi.
Sebagai contoh, penulisan nama ibu kota negara dengan menggunakan huruf kapital tegak, kemudian penulisan sungai mengikuti alur sungainya dengan huruf penulisan secara miring misalnya. Ini merupakan contoh dari lettering. Baik, demikian tadi adalah komponen-komponen dari peta. Kemudian kita mereview pula klasifikasi dari peta untuk menunjukkan berbagai jenis peta. Ada klasifikasi berdasar isi yang membedakan ada peta umum dan peta khusus. Peta khusus berarti menunjukkan kekhususan, kenampakan khusus ya dari suatu objek. Kemudian berdasar skala, misalnya ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografis. Nah, di kelas 10 kita telah belajar memperbesar dan memperkecil peta ya. Bagaimana peta yang disebut sebagai peta skala besar, atau semakin besar skala suatu peta, maka penyebut skalanya akan semakin, angkanya akan semakin kecil. Karena dengan penyebut skala yang semakin kecil, maka gambaran atau kenampakan objek yang ditunjukkan melalui peta tersebut semakin detail atau semakin besar. Baik, demikian review dari materi peta, materi geografi kelas 10 dengan tujuan agar lebih mudah memahami materi interpretasi peta di kompetensi dasar ini. Nah, bagaimana suatu peta dapat dipahami? Maksud dari informasi yang mau disampaikan, kemudian dapat dimengerti informasi yang disampaikan, maka suatu peta harus dibaca, dianalisa hingga diinterpretasi sehingga menghasilkan informasi-informasi yang rinci yang dapat berguna bagi pengguna peta. Baik, kita masuk dalam materi sesi yang pertama, yaitu interpretasi peta, di mana kita akan belajar bagaimana membaca peta dan menginterpretasikannya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan interpretasi peta? Yakni kegiatan membaca peta atau menafsirkan atau memahami simbol-simbol yang ada di peta. Baik, kita mulai dari membaca peta, yang merupakan aspek paling dasar dari penggunaan peta. Membaca peta adalah aktivitas untuk menggali informasi dari peta sehingga pengguna peta dapat memahami berbagai unsur geografi. Dengan demikian, melalui aktivitas membaca peta, kita akan memahami unsur-unsur geografi. Apa saja yang menjadi unsur-unsur geografi? Yang pertama adalah kenampakan pokok. Sebagai contoh, adanya laut, kemudian vegetasi, jaringan jalan, adanya gunung, misalnya ya, kemudian ibu kota dari suatu negara atau suatu wilayah negara. Nah, ini merupakan kenampakan pokok yang bisa dilihat. Yang kedua adalah jarak. Nah, dalam memahami jarak atas peta yang kita baca, kita harus mengaplikasikan skala dari peta tersebut. Yang ketiga, unsur geografis yang ketiga adalah arah. Dalam memahami arah dari suatu peta yang kita baca, kita bisa menggunakan model bearing dan model azimut. Unsur geografi yang keempat adalah lokasi. Bagaimana kita memahami unsur geografi berupa lokasi, memahami lokasi dari suatu tempat, suatu titik di dalam peta yang kita baca, kita bisa menggunakan ada 4 cara, ya. Ada cara paralel meridian, kemudian ada cara arah dan jarak dalam koordinat kartesius, kemudian cara ketiga adalah jarak dan jarak dalam kuadran. Cara yang keempat adalah arah dan arah. Nah, untuk arah dan arah ini ada 2 cara, 2 metode, yaitu resection dan intersection. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian unsur geografi yang kelima adalah ketinggian. Bagaimana kita memahami ketinggian dari suatu peta yang kita baca. Nah, berbicara masalah ketinggian, kita akan mengenal apa yang disebut sebagai spot height, kemudian triangulation points, kemudian garis kontur, apa itu pilar triangulasi. Ini akan kita pelajari dalam ketinggian. Baik, kenampakan pokok sebagai unsur geografi yang pertama. Nah, apa saja yang bisa kita lihat
sebagai kenampakan pokok. Untuk melihat kenampakan pokok, bisa dilihat dari simbol-simbol yang ada pada legenda. Kita lihat ya. Simbol apa saja yang ada di legenda kita sesuaikan. Kita cek dalam peta Jawa Barat tersebut ya. Sebagai contoh, kota puncak gunung diwakili oleh simbol titik. Kemudian sungai, jalan, batas wilayah diwakili oleh simbol garis. Kemudian danau, waduk, lahan pertanian diwakili simbol area. Nah, ini adalah kenampakan-kenampakan pokok yang bisa langsung dilihat oleh pembaca peta. Unsur geografi yang kedua adalah jarak. Jarak dapat dipahami dengan menggunakan informasi skala. Nah, ada dua macam jarak yang bisa kita jumpai saat membaca peta. Jarak yang pertama adalah jarak lurus, jarak yang kedua adalah jarak berkelok. Bagaimana cara pengukurannya? Yang pertama untuk jarak lurus pada objek antar titik. Sebagai contoh, kita lihat dari peta Jawa Barat tersebut adalah jarak lurus antara kota Cianjur dengan kota Subang. Bagaimana cara mengukurnya? Dengan menghubungkan kedua titik tersebut melalui pembuatan garis khayal ya. Karena di senyatanya di permukaan bumi tidak ada garis yang menghubungkan antara Cianjur dengan Subang ya. Jadi ini disebut sebagai garis khayal. Nah, setelah dilakukan pengukuran menggunakan penggaris berapa sentimeter antara titik kota Cianjur dengan kota Subang, hasilnya berapa? Untuk mengetahui jarak sebenarnya di lapang antara Cianjur hingga Subang, kita kalikan hasil pengukuran kita dengan penggaris tadi dengan skala pada peta tersebut. Baik, ini adalah jarak lurus. Bagaimana dengan jarak berkelok? Ya, untuk pengukuran jarak berkelok berbeda dengan jarak lurus. Tidak bisa langsung menggunakan penggaris. Ya, kita menggunakan bantuan benang yang kita tempelkan pada jalur yang berkelok-kelok, baik pada kelokan-kelokan yang ada. Kemudian setelah selesai, benang direntangkan baru diukur dengan penggaris. Nah, hasilnya dikalikan dengan skala peta tersebut. Baik. Unsur geografi yang ketiga adalah arah. Tadi telah kita sebutkan bahwa untuk memahami arah dari suatu tempat di dalam peta yang kita baca ada dua macam model cara, yaitu model bearing dan model azimuth. Apa bedanya? Untuk model bearing, dalam menyatakan letak suatu tempat di dalam suatu derajat sudut, dilakukan pengukuran searah dengan jarum jam maupun berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan azimuth, pengukuran derajat sudut suatu tempat hanya searah dengan jarum jam. Demikian bedanya. Nah, kita masuk dalam model bearing ya. Besar maksimum arah bearing adalah 90 derajat. Ada 4 kuadran dalam bearing ya. Kita lihat. Kuadran 1 adalah antara arah utara timur, kuadran 2 antara arah timur selatan, kuadran 3 antara selatan barat, kemudian kuadran 4 adalah antara barat dan utara. Baik, kita coba contohnya dari titik A kita mau menentukan arah titik lain yaitu titik B. Pada titik A sebagai titik awal kita buat garis vertikal dan horizontal yang berpangkal pada titik A. Kemudian dari titik A karena kita akan melihat titik B, arah titik B, maka kita tarik garis dari titik A ke titik B. Kemudian kita ukur derajatnya. Sebagai contoh, derajatnya adalah 45 derajat. Maka hasil pengukuran tersebut dinyatakan dalam kalimat arah menuju B dilihat dari A adalah U45 derajat T. Ya, karena berada pada kuadran 1 antara utara dan timur. Jadi, untuk menuju titik B dari titik A adalah
sebesar magnetic bearing O menuju T sebesar 45 derajat. Kemudian bagaimana jika sebaliknya? Jika titik B adalah titik awal atau titik A dilihat dari titik B, maka gantian ya. Pada titik B kita buat sumbu vertikal dan horizontal. Kemudian kita tarik garis khayal dari B ke A. Kita ukur sudutnya. Sebagai contoh, di situ 45 ya. Karena berada pada kuadran ketiga, maka kuadran antara selatan dan barat. Maka dinyatakan dalam kalimat arah menuju A dilihat dari B adalah S45 derajat B. Baik, metode bearing ini akan kita aplikasikan dalam peta, dalam pengukuran arah suatu tempat dalam peta. Baik, kita gunakan kembali peta Jawa Barat ya. Sebagai contoh, kita mau menentukan sudut atau arah kota Subang dilihat dari kota Cianjur. Maka dalam hal ini kota Cianjur sebagai titik awal ya atau titik pangkal. Pada titik kota Cianjur kita buat sumbu vertikal. Setelahnya kita tarik garis khayal yang menghubungkan antara Cianjur dengan Subang. Setelahnya kita ukur sudut derajatnya. Sebagai contoh ketemu 50 derajat. Ya, contoh saja ya 50 derajat ini mungkin tidak tepat sesuai keadaan di lapang. Ini hanya untuk contoh saja. Dengan demikian hasil dari pengukuran arah tersebut adalah dinyatakan Subang dilihat dari Cianjur adalah U50 derajat T. Berada pada kuadran 1 ya antara U dengan T. U50 derajat T. Baik, demikian model bearing. Selanjutnya kita pelajari model azimut. Bagaimana menyatakan letak suatu tempat dalam derajat sudut yang diukur searah dengan jarum jam. Dimulai dari sumbu vertikal arah utara. Sebagai contoh, kita mau menentukan arah titik B dari titik A. Pada titik A kita buat garis vertikal dan horizontal bertitik tumpu pada titik A atau berpangkal pada titik A. Kemudian kita buat garis khayal dari titik A ke titik B. Kita hitung magnetic azimutnya. Kita lihat ini berada pada kuadran ketiga ya. Dengan demikian melalui lebih dari setengah lingkaran. Sedangkan setengah lingkaran yakni dari arah utara hingga selatan sudah tercapai 180 derajat. Kemudian dari arah selatan hingga ke garis khayal kita hitung misalnya 45 derajat. Maka arah menuju B dilihat dari A adalah 180 ditambah 45 derajat. Hasilnya 225 derajat. Baik, kita coba dalam peta. Ya. Sebagai contoh kita mau menuju ke Cianjur dari arah Subang. Kita hitung azimut dari Subang hingga kota Cianjur. Karena Subang sebagai titik awal atau titik pangkal, maka di titik Subang, titik kota Subang kita buat garis vertikal. Ya. Baik, kemudian kita ukur sudutnya dari arah utara hingga garis khayal Cianjur Subang. Ya. Dari utara ke selatan sudah tertempuh 180 derajat, kemudian dari arah selatan hingga garis khayal Subang Cianjur kita hitung misalkan 50 derajat. Maka magnetic azimut arah Cianjur dilihat dari Subang adalah 180 ditambah 50 derajat. Hasilnya 230 derajat. Baik. Berikutnya, unsur geografi yang berikutnya adalah
lokasi ya. Setelah kenampakan pokok, kemudian jarak, arah, unsur geografi yang keempat adalah lokasi. Dalam memahami lokasi suatu tempat atas peta yang kita baca, kita bisa menggunakan 4 cara. Cara yang pertama adalah paralel meridian, kemudian cara yang kedua adalah arah dan jarak dalam kuadran, cara ketiga adalah jarak dan jarak dalam koordinat kartesius, cara keempat adalah arah dan arah. Baik, yang pertama adalah cara paralel dan meridian. Bagaimana menyatakan letak suatu tempat berdasarkan koordinat geografis, ya. Berdasarkan sistem koordinat geografis, dengan demikian berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, kita lihat berikut ini, ya, inilah garis-garis meridian dan garis paralel, di mana garis paralel adalah garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa, sedangkan garis-garis meridian adalah garis yang melintasi khatulistiwa. Kita lihat bahwa semakin mendekati daerah kutub, garis paralelnya akan semakin pendek. Nah, berbicara mengenai sistem koordinat geografis, kita mengenal istilah north latitude, kemudian south latitude atau lintang selatan, kemudian west longitude atau bujur barat, east longitude atau bujur timur, kemudian kita mengenal lintang 0 derajat yaitu ekuator, mengenal meridian 0 derajat atau prime meridian yang melewati melewati kota Greenwich, ya. Baik, nah berikut ini adalah konsep dari kita belajar sistem koordinat geografis, ya, berdasarkan garis bujur atau longitude, kemudian garis lintang, ada istilah bujur timur, bujur barat, garis ekuator, garis balik utara, garis balik selatan, ya. Garis balik utara atau Tropic of Cancer, di mana letaknya adalah 23,5 derajat LU, merupakan titik paling utara dari posisi matahari di belahan bumi utara. Kemudian garis balik selatan atau Tropik Capricorn pada garis 23,5 derajat lintang selatan merupakan titik posisi matahari terselatan saat matahari berada di bumi bagian selatan. Kemudian ada garis lingkar Arktik pada garis lintang 66,5 derajat LU. Kemudian ada garis lintang Antartika pada 66,5 derajat lintang selatan. Kemudian cara yang kedua dalam membaca atau menentukan lokasi dari suatu tempat di peta adalah menggunakan arah dan jarak dalam kuadran, ya. Sebagai contoh, dari suatu titik A ke titik B, kita mau melihat arah dan jarak dari titik A ke titik B, berawal dari titik A. Karenanya pada titik A kita buat garis vertikal ke atas, ya. Kemudian titik A dan titik B kita hubungkan dengan garis khayal. Nah, kita akan menentukan arah dan jarak dari titik A ke titik B. Yang pertama adalah arahnya terlebih dahulu. Kita ukur sudutnya dari arah utara hingga garis khayal. Sebagai contoh, ketemu 75 derajat. Maka karena berada dalam kuadran 1, berarti arahnya dari utara ke timur. Baik, magnetic azimut B dilihat dari A adalah sebesar 75 derajat dengan arah dari utara ke timur sebesar 75 derajat. Kemudian kita hitung jaraknya dari jarak A ke B. Semisal kita ukur 10 km. Maka penentuan lokasi dengan cara arah dan jarak dalam kuadran dari titik A ke titik B adalah 75 derajat dari arah utara ke timur. Kemudian jaraknya adalah sepanjang 10 km. Kita coba dalam peta. Baik, kita gunakan peta Provinsi Banten.
Sebagai contoh, kita mau menentukan arah dan jarak dari kota Pandeglang ke kota Serang. Karena berawal dari Pandeglang, maka pada titik kota Pandeglang kita buat garis vertikal. Kemudian antara kota Pandeglang dan kota Serang kita buat garis khayalnya untuk kita ukur magnetic azimutnya, sudut derajatnya. Sebagai contoh, hasilnya adalah 30 derajat. Maka magnetic azimut Serang dilihat dari Pandeglang adalah sebesar 30 derajat. Baik, kemudian kita ukur jaraknya antara Pandeglang ke Serang dalam peta. Misalnya kita ukur, ternyata hasilnya adalah 5 cm. Nah, bagaimana kita mau menentukan jarak sebenarnya antara Pandeglang dan Serang? Tentunya hasil pengukuran kita di peta yang merupakan jarak di peta, kemudian kita gunakan skala peta. Sebagai contoh, skala peta dari peta Provinsi Banten yang kita gunakan tersebut adalah 1/536.000, maka kita bisa menentukan jarak sebenarnya dari Pandeglang Serang. Yakni ada data jarak di peta 5 cm, kemudian ada data skala 1/536.000, maka jarak sebenarnya adalah JP per S. Jarak peta dibagi dengan skala. 5 dibagi 1/536.000. Dengan demikian 536-nya naik ya. 5 kali 536.000 hasilnya 2.680.000 cm. Kita konversikan ke kilometer, 26,8 km. Dengan demikian, untuk menentukan lokasi kota Serang dari kota Pandeglang adalah berjalan ke arah 30 derajat dari utara ke timur sejauh 26,8 km. Demikian. Baik, kita lanjutkan. Cara yang ketiga untuk membaca dan menentukan lokasi berdasar peta adalah jarak dan jarak dalam koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius merupakan koordinat yang diperoleh dari perpotongan sumbu vertikal dan sumbu horizontal pada suatu titik. Baik, sebagai contoh, kita mau menentukan jarak dari A ke B secara vertikal dan horizontal. Ya, pada titik A kita gunakan sebagai titik pangkal Kartesius ya. Jadi koordinatnya adalah 0,0. Kita buat garis vertikal dan garis horizontalnya. Kemudian kita lakukan pengukuran jarak baik secara vertikal maupun secara horizontal. Misalkan kita mulai dulu dari horizontal, maka pengukuran yang pertama disebut sebagai jarak 1, kemudian selanjutnya setelah pengukuran horizontal kita lakukan pengukuran vertikal, yaitu yang kita sebut sebagai jarak 2. Bisa dengan vertikal dulu kemudian horizontal gitu ya. Nah, misalkan jarak pertama adalah 200 meter dan jarak kedua adalah 150 meter, maka arah lokasi B dari titik A dinyatakan dengan jarak sebesar 200 meter ke arah timur dan 150 meter ke arah utara. Baik, kita coba dalam denah suatu perumahan ya. Misalkan kita mau menuju ke unit A4 dari unit E1. Bagaimana jarak yang harus kita tempuh dari unit E1 ke unit A4? Baik, untuk menuju A4 dari E1 adalah kita harus menempuh 2 unit rumah ke arah timur dan sejauh 2 blok ke arah utara. Baik, demikian. Yang keempat adalah cara arah dan arah. Tadi telah kita sebutkan bahwa untuk pengukuran arah dan arah ada 2 cara, yaitu resection dan
intersection. Nah, bedanya apa? Untuk resection, yang dicari adalah posisi kita sebagai pengamat. Ya, posisi kita tidak diketahui ada di mana. Nah, untuk mengetahui posisi kita, kita gunakan dua tempat dari data di peta yang telah diketahui atau kita ketahui dari peta. Nah, sebaliknya untuk intersection, dari peta kita mengetahui posisi kita, kemudian ada pengamat lain mengetahui posisinya, ya bisa dua atau lebih dari tempat yang sudah diketahui posisinya, yang kita ketahui posisinya, kita mau mencari perpotongan dari dua atau lebih pengamat akan berpotongan di kota mana atau di titik mana. Demikian ya. Baik, kita coba sebagai contoh, posisi kita adalah di titik bawah itu ya. Kemudian kita tidak tahu posisi kita lebih tepatnya adalah berada di mana, maka untuk menentukan posisi kita, kita harus menentukan sudut back azimut dari dua lokasi yang telah diketahui di peta. Back azimut dua tempat dari posisi kita. Nah, untuk menghitung back azimut dari dua tempat yang sudah diketahui dari posisi kita, kita terlebih dahulu harus menghitung azimut dua tempat tersebut dari posisi kita. Baik, misalkan posisi yang pertama adalah Gunung Sindoro, posisi yang kedua adalah Gunung Sumbing ya. Kita akan menghitung terlebih dahulu azimut Gunung Sindoro dari posisi kita. Dan azimut Gunung Sumbing dari posisi kita. Selanjutnya, setelahnya kita baru tentukan back azimut Gunung Sindoro dari posisi kita atau azimut kita dari Gunung Sindoro. Ya. Demikian juga yang terjadi pada Gunung Sumbing. Yang pertama kita akan menghitung terlebih dahulu azimut Gunung Sumbing dari posisi kita untuk kemudian kita menghitung back azimut Gunung Sumbing dari posisi kita. Nah, back azimut Gunung Sumbing dari posisi kita ini sama dengan azimut kita dari Gunung Sumbing. Oke, paham ya? Semoga tidak bingung ya. Baik, kita akan menghitung. Langkah pertama adalah azimut dulu ya, azimut Gunung Sindoro dari posisi kita. Baik, kita tarik garis khayal dulu dari kita ke Gunung Sindoro untuk memudahkan dalam penghitungan azimut. Kita tidak akan menghitung di titik kita ya nanti, karena untuk penghitungan azimut dan back azimut dari dua tempat nanti kita akan kesulitan membaca, menghitung jika kita lakukan dalam satu titik. Maka kita tentukan di salah satu titik yang berada dalam garis khayal antara posisi kita dengan Gunung Sindoro. Baik, kita letakkan di sini sumbu vertikal dan horizontal untuk menentukan nilai azimut Gunung Sindoro dari posisi kita. Baik, kita hitung. Berada pada kuadran 3 ya, jadi melewati 180 derajat, kemudian 90 derajat, kemudian antara barat dan garis khayal kita lihat adalah 50 derajat. Baik. Dengan demikian azimut Gunung Sindoro dari posisi kita adalah 180 derajat ditambah 90 derajat ditambah 50 derajat, ketemu 320 derajat. Nah, sekarang kita hitung back azimut Gunung Sindoro dari posisi kita, karena yang akan dicari adalah posisi kita. Ya, dari garis khayal hingga ke arah utara. Kita lihat sesuai dengan anak panah hitam tersebut merupakan sudut back azimut Gunung Sindoro dari posisi kita. Nampak di situ? Jika garis khayal lurus adalah 180, maka dikurangi 40 ya. 40 didapat dari pada kuadran 3 ada diketahui 50, berarti sisanya adalah 40. 90 dikurangi 50. Maka back azimut Gunung Sindoro dari posisi kita adalah 180 dikurangi 40, 140. Nah, kita bisa mencari dengan cara jika azimut diketahui lebih dari 180, maka penghitungan azimutnya bisa
besarnya sudut azimut dikurangi 180. Kita lihat hasilnya 140 ya. Maka baik azimut Gunung Sindoro dari posisi kita adalah 140. Baik, kita lakukan langkah yang sama untuk Gunung Sumbing. Kita buat garis khayal antara kita dengan Gunung Sumbing. Kemudian kita pilih salah satu titik untuk meletakkan sumbu vertikal dan horizontal. Kemudian kita hitung sudut azimutnya antara arah utara dengan garis khayal. Kita hitung, ternyata 30 derajat. Dengan demikian, azimut Gunung Sumbing dari posisi kita adalah 30 derajat. Nah, selanjutnya kita hitung back azimut Gunung Sumbing dari posisi kita. Yakni, kita lihat, arah utara hingga selatan adalah 180. Ya, ditambah dari garis khayal ke selatan, atau lurus garis khayal adalah 180 ditambah azimut tadi 30. Hasilnya adalah 180 ditambah 30, 210. Maka nampak dari sini, apabila azimutnya lebih kecil dari 180, maka back azimut bisa dihitung dengan cara azimut ditambah 180 derajat. Baik, ini kesimpulannya ya untuk penentuan besar sudut back azimut berdasarkan azimut. Jika azimut lebih dari 180, maka back azimutnya sudut azimut dikurangi 180. Jika azimutnya kurang dari 180, maka back azimutnya 180 ditambah besarnya sudut azimut. Kita coba, karena tadi yang jadi contoh adalah Gunung Sindoro dan Sumbing, maka kita gunakan peta Jawa Tengah ya pada peta. Kita lihat Gunung Sindoro dan Sumbing. Nah, posisi kita ada di sebelah selatannya ya. Nah, kira-kira di manakah posisi kita sebenarnya? Apakah di Purworejo, apakah di Yogyakarta, ataukah di Magelang? Misalnya ya, lebih tepatnya kira-kira ada di mana? Baik, demikian sama seperti tadi ya di latihan. Kita terapkan dalam peta. Posisi kita di situ ya, di titik ini. Nah, seolah-olah kita belum tahu gitu ya, belum tahu ini posisinya di mana gitu ya. Baik, kita akan menentukan posisi kita di mana kita berada. Kita buat garis khayal ke Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Baik, yang kiri adalah Gunung Sindoro. Kita buat sumbu vertikal dan horizontalnya, kemudian kita hitung azimutnya, kemudian kita ukur ya dari arah utara hingga ke garis khayal. Kita hasilkan bahwa azimut Gunung Sindoro dari arah kita adalah 320 derajat. Maka sedangkan yang kita cari adalah posisi kita, maka kita harus menghitung back azimut Gunung Sindoro dari posisi kita. Atau dengan kata lain adalah azimut posisi kita dari Gunung Sindoro. Bisa kita lihat di peta yang kanan ya. Baik, ini adalah back azimut Gunung Sindoro dari kita adalah sebesar 140 derajat ya, dengan cara perhitungan yang tadi ya, karena azimutnya lebih dari 180, maka baik azimutnya besarnya azimut dikurangi 180 dihasilkan 140 derajat. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk Gunung Sumbing ya. Kita pilih salah satu titik pada garis khayal antara kita dengan Gunung Sumbing. Kemudian kita ukur sudutnya yang merupakan azimut Gunung Sumbing dari posisi kita. Baik, 30 derajat. Karena sudah ketemu azimutnya, kita harus mencari back azimut Gunung Sumbing dari posisi kita. Karena kita mau mencari perpotongan dari back azimut dari arah Gunung Sindoro dan dari arah Gunung Sumbing untuk menentukan di manakah tepatnya posisi kita. Baik, kemudian kita hitung back azimutnya untuk Gunung Sumbing adalah 210. Diperoleh dari azimut ditambah dengan 180 karena azimutnya kurang dari 180. Nah, posisi kita berada di perpotongan garis yang dibentuk dari arah back azimut Gunung Sindoro 140 derajat dan Gunung Sumbing 210 derajat. Baik, inilah posisi kita ya. Jika dilihat pada peta Jawa Tengah, posisi kita ternyata lebih tepatnya adalah berada di Magelang. Oke,
Selanjutnya adalah intersection. Kalau tadi intersection, sekarang intersection. Kita memiliki dua lokasi dari pengamat, dua pengamat ya. Pengamat pertama di titik A, pengamat kedua di titik B. Kita akan mencari perpotongan dari pengamat A dan pengamat B ke suatu lokasi yang merupakan perpotongan dari arah A dan arah B. Baik, kita mulai dari A, kita buat garis vertikalnya, kemudian kita tentukan sudutnya sembarang, misalnya kita ambil 30 derajat gitu ya. Nah, setelahnya dari arah 30 derajat tersebut kita buat garis lurus tak terhingga. Kemudian selanjutnya kita lakukan hal yang sama di lokasi kedua, yaitu di titik B. Ya, kita buat sudut yang besar karena tentunya untuk berpotongan dengan garis dari titik A kita membutuhkan garis yang berada di kuadran keempat, maka kita membutuhkan sudut di atas 270 ya. Kita pilih misalkan 290. Nah, kemudian dari hasil pengukuran 290 tersebut kita tarik garis tak terhingga, lurus tak terhingga ya. Nah, dari kedua posisi pengamat tersebut berpotongan di titik C yang akan kita ketahui lokasinya, yang sebelumnya belum diketahui lokasinya. Dengan demikian kesimpulannya adalah arah azimut 30 derajat dari kota A dan arah azimut 290 derajat dari kota B berpotongan di kota C. Baik, kita tekan dalam peta. Sebagai contoh adalah peta Provinsi Banten ya. Kita mau menentukan tempat yang merupakan perpotongan dari kota Pandeglang dan kota Tangerang misalnya ya. Nah, pengamat satu di kota Pandeglang, pengamat kedua di kota Tangerang. Kira-kira mau bertemu kemana? Di mana ya posisinya? Baik, sebagai contoh dari Pandeglang kita buat garis vertikal, kemudian kita tentukan sudutnya sembarang, misalnya 30 derajat sama seperti latihan tadi ya. Kemudian kita tarik garis khayal jauh tak terhingga, kemudian dari kota Tangerang kita lakukan hal yang sama dengan sudut sebesar 290 derajat, kita tarik garis lurus tak terhingga. Ternyata dari arah Pandeglang 30 derajat dengan arah Tangerang sebesar magnetik azimut 290 derajat ternyata berpotongan di kota Serang. Baik, jika kita menuju ke arah azimut 30 derajat dari kota Pandeglang dan arah azimut 290 derajat dari kota Tangerang, ternyata kita akan memperoleh posisi kita di kota Serang. Demikian kesimpulannya. Baik, demikian tadi adalah unsur geografis kenampakan pokok, kemudian jarak, lokasi, dan arah. Yang kelima adalah ketinggian. Ketinggian adalah jarak vertikal suatu objek yang diukur dari permukaan laut dinyatakan dalam meter di atas permukaan laut. Ketinggian suatu wilayah dapat dibaca di peta melalui spot Higgs, titik triangulasi, dan pilar triangulasi atau garis kontur. Kita lihat, misalkan dari kenampakan sebuah gunung, kita proyeksikan ke atas menjadi bentuk suatu garis kontur ya. Garis kontur, beberapa garis kontur ya. Kita mulai dari dasar gunung. Ya, kemudian kita akan tentukan titik pada ketinggian 100 mdpl, 200 mdpl, 300 mdpl, 400 mdpl sebagai titik triangulasi. Ya. Baik, dari dasar atau 0 mdpl kita tarik garis ke atas. Nah, sebelumnya kita buat penampangnya. Nah, hasilnya adalah garis kontur yang paling luar. Kemudian selanjutnya adalah pada ketinggian 100 mdpl. Kita proyeksikan ke atas. Nah, hasilnya adalah garis kontur yang kedua. Nah, bisa kita lihat pada antara garis kontur kedua dengan garis kontur paling pinggir tadi ya. Ternyata sisi kanan dan sisi kiri berbeda. Sisi kiri lebih renggang dibanding sisi kanan. Ini dikarenakan dihasilkan oleh
lereng dari ketinggian sisi kiri dan sisi kanan yang berbeda pada ketinggian 0 hingga 100. Kita lihat di sisi kiri kenampakannya adalah landai, di sisi kanan adalah curam ya, tebingnya curam. Nah, dengan demikian ini yang disebut sebagai bahwa garis kontur yang berjauhan menunjukkan lereng yang landai, sedangkan garis kontur yang rapat menunjukkan lereng yang curam. Baik, kita lanjutkan pada ketinggian 200 meter. Di atas permukaan laut kita proyeksikan ke atas, hasilnya adalah garis kontur ketiga. Kemudian kita lanjutkan pada ketinggian 300 mdpl adalah garis kontur keempat. Kemudian sebagai puncaknya kita proyeksikan ke atas melalui pilar triangulasi, dihasilkan titik triangulasi. Oke, baik, inilah yang disebut sebagai titik triangulasi, yaitu puncak dari ketinggian atau ketinggian paling tinggi ya. Kemudian apa yang disebut sebagai spot high adalah titik-titik pada ketinggian tertentu ya, pada yang terletak pada garis kontur masing-masing ketinggian. Baik, ini tadi berdasar kesimpulan kita tadi, garis kontur yang berjauhan menunjukkan lereng yang landai dan garis kontur yang rapat menunjukkan lereng yang curam. Baik, kita akan praktekkan dalam memproyeksikan suatu peta topografi. Misalkan kita menemukan peta topografi dengan skala 1:40.000. Di situ nampak ada 3 garis kontur ya, garis kontur yang ada spot high-nya A, kemudian garis kontur kedua ada spot high-nya B, garis kontur ketiga ada spot high-nya C. Nah, jika diketahui ketinggian titik A adalah 200 mdpl, maka kita bisa menghitung selisih konturnya. Selisih konturnya adalah CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala, karena skalanya diketahui ya, penyebut skalanya 40.000. Baik, CI-nya adalah 20. Ketemu 20, maka ketinggian B bisa kita tentukan 200 ditambah 20 adalah 220, kemudian ketinggian C 220 ditambah 20 adalah 240. Kita akan proyeksikan garis kontur tersebut menjadi bentuk ketinggian suatu tempat. Kira-kira lembahnya seperti apa? Tebingnya seperti apa dari suatu gunung. Baik, oke, kita tampilkan peta topografinya, kemudian kita proyeksikan ke bawah. Mulai dari pinggir, mulai dari ketinggian pada spot high A yaitu 200 mdpl. Baik, kita hasilkan demikian pada 200 mdpl. Nah, kemudian pada garis kontur kedua kita proyeksikan ke bawah, hasilnya adalah demikian. Pada ketinggian 220 ya. Nah, dari ketinggian 200 hingga 220 kita buat lerengnya ya. Nah, kelihatan lerengnya. Kemudian selanjutnya kita buat di garis kontur yang ketiga ya, pada spot high C ya, kita proyeksikan ke bawah. Nah, oke, demikian untuk ketinggian 240 ya ini ya. Baik, kita buat lerengnya ya, baik kiri maupun kanan. Nah, kita lihat hasilnya lereng kiri, sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda. Lereng sebelah kiri ternyata lebih landai daripada sebelah kanan karena dari garis kontur yang ada spot high C-nya, sisi sebelah kiri adalah menunjukkan garis kontur yang renggang, sisi sebelah kanan menunjukkan garis kontur yang curam. Garis kontur yang berjauhan menunjukkan lereng yang landai, garis kontur yang rapat menunjukkan lereng yang curam. Nah, kemudian kita proyeksikan dari puncaknya sebagai contoh ya, puncaknya di sini ya, kemudian kita proyeksikan ke bawah. Nah, ini merupakan pilar triangulasi dan titik triangulasinya menjadi puncak dari gunung tersebut. Baik, beginilah cara membaca, menginterpretasikan dari suatu peta topografi. Dari suatu peta topografi kita bisa mengetahui bahwa tidak hanya terdiri dari goresan garis, tapi ternyata menunjukkan objek dari ketinggian suatu tempat ya, objek kenampakan dari suatu gunung, mulai dari titik awal, titik paling bawah hingga puncak dari gunung tersebut, puncak tertinggi. Baik, demikian bagaimana kita membaca suatu peta dan memahami suatu peta. Baik, selanjutnya setelah membaca peta, langkah selanjutnya adalah menganalisis
peta. Menganalisis peta bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara berbagai variabel yang berbeda yang ditemukan pada peta. Sebagai contoh, kita menemukan kenampakan pokok berupa lokasi sawah, kemudian lokasi sungai, kemudian pemukiman misalnya. Nah, kira-kira apa hubungan antara keberadaan sawah, sungai dengan pemukiman? Nah, ini yang dimaksud dengan hubungan antara berbagai variabel. Ya, adanya lokasi objek tertentu dengan pola objek tertentu. Kemudian, dalam menganalisis peta dibutuhkan proses verifikasi, yakni pemeriksaan kembali kebenaran informasi pada peta untuk memperkuat informasi yang disajikan dan dievaluasi sejauh mana kekinian data yang ada di peta dan tingkat keakuratan peta, misalnya dari tahun pembuatan. Kemudian diperlukan cek orientasi peta yang menunjukkan hubungan suatu wilayah dengan wilayah sekitarnya. Analisis peta mencakup pengklasifikasian untuk menentukan ada tidaknya kenampakan geografis di peta, selanjutnya mengelompokkan kenampakan tersebut dan mengidentifikasi secara detail. Sebagai contoh, kenampakan batas wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, kita mengelompokkan sesuai kenampakan simbol tersebut kira-kira suatu kabupaten masuk ke wilayah provinsi yang mana. Demikian ya. Kemudian, tahap berikutnya adalah delineasi, merupakan penarikan garis batas sementara suatu objek atau wilayah. Sebagai contoh, penarikan garis wilayah penggunaan lahan pada suatu peta penggunaan lahan suatu daerah. Selanjutnya adalah enumerasi, yaitu pembuatan daftar atau penghitungan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang menonjol dari suatu peta. Sebagai contoh, pada peta berskala besar, kita dapat melihat kenampakan secara detail dari objek-objek yang ada. Sebagai contoh, kita membuat daftar, kira-kira hal-hal yang menonjol apa? Misalnya pom bensin yang tentunya kenampakannya berbeda dengan di sekitarnya yang mungkin berupa rumah, perumahan. Ya. Kemudian berikutnya adalah pengukuran, berupa pengukuran kuantitatif variabel fisik tertentu seperti jarak, ketinggian, volume luas. Sebagai contoh, tadi yang telah kita lakukan pada suatu peta topografi. Dari peta topografi kita bisa menghitung ketinggian suatu spot height di ketinggian tertentu. Kemudian jarak antara dua spot height pada garis kontur yang berbeda. Kemudian berapa ketinggian titik triangulasi atau titik puncak dari suatu gunung. Baik, demikian analisis peta. Selanjutnya adalah interpretasi peta. Bagaimana setelah membaca peta, kemudian menganalisis, kemudian langkah selanjutnya adalah diinterpretasi. Fungsinya untuk menjelaskan perbedaan spasial atau kenampakan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Nah, keberhasilan dalam interpretasi peta tergantung kepada pengetahuan dari masing-masing pengguna atau pembaca peta. Tidak hanya pengetahuan, tapi juga kemampuan terkait dengan bidang pengetahuannya. Nah, sebagai contoh, ada peta yang berisi titik-titik dan angka yang berbeda-beda. Nah, ini tentunya untuk orang awam tidak bisa mengartikan. Ini maksudnya peta ini bagaimana, begitu ya. Nah, inilah dibutuhkan pengetahuan khusus, kemampuan sesuai bidang pengetahuan masing-masing untuk menginterpretasi dari peta yang hanya berupa angka-angka tersebut. Nah, kita lihat dalam bidang pengetahuan geomorfologi akan menghasilkan interpretasi peta yang berikut ini dasar angka-angka tersebut. Kemudian berbeda kembali untuk ahli geologi, ya, ternyata menghasilkan peta yang demikian. Ya. Nah, selanjutnya untuk kartografer ternyata menghasilkan peta topografi ketinggian tempat. Nah, nampak bahwa bagaimana pengguna peta memiliki pengetahuan yang lebih, memiliki kemampuan bidang pengetahuan masing-masing akan menghasilkan interpretasi yang berbeda. Dan dalam menginterpretasi dibutuhkan pengetahuan. Baik, kita lanjutkan. Inilah adalah langkah-langkah dari interpretasi peta. Yang pertama adalah mengenal pola spasial. Seorang yang melakukan interpretasi harus menyadari bahwa yang diinterpretasi melalui warna, garis, simbol adalah suatu tempat atau objek yang nyata. Sebagai contoh, tadi yang kita lakukan
dalam memproyeksikan garis kontur menjadi suatu bentuk bukit atau gunung. Nah, ini nampak bahwa garis kontur yang ada, suatu peta garis kontur, peta topografi, merupakan gambaran yang nyata atas ketinggian suatu tempat dari suatu bukit atau gunung. Baik, kemudian menjelaskan pola. Bagaimana hubungan dari suatu fenomena dengan suatu pola tertentu. Ya, sebagai contoh tadi adanya alur sungai dengan pola persebaran pemukiman penduduk. Baik, selanjutnya adalah mengorelasikan pola yang berbeda. Ya, menginterpretasi bagaimana hubungan satu fenomena dengan fenomena yang lain, apakah berkorelasi, berhubungan, saling mempengaruhi, ya, dengan hubungan korelasi yang seiring. Ya. Kemudian, contohnya adalah pola vegetasi yang terkait dengan pola elevasi, bahwa semakin tinggi elevasi suatu tempat atau dataran, maka pola vegetasinya akan semakin homogen, akan semakin seragam, misalnya dengan tipe vegetasi sesuai dengan ketinggian tempat tertentu. Yang keempat adalah sadar akan keterbatasan kartografi, ya, bahwa setiap peta pasti ada keterbatasan tertentu, entah itu dari sifat peta, entah dari datanya yang mungkin sudah tidak akurat lagi, misalnya ya, perlu akurasi data misalnya. Kemudian ada keterbatasan teknologi, kemudian keterbatasan dalam pembuat peta yang mungkin memiliki kemampuan yang kurang, begitu ya. Kemudian ada lagi keterbatasan berupa ketidaknetralan peta. Misal ada suatu peta yang dibuat sesuai dengan pemesan peta, keinginan subjektivitas dari pemesan peta. Keterbatasan yang berikutnya adalah keterbatasan dari pengguna peta apabila tidak bisa atau tidak mampu dalam memahami dan menganalisis, kemudian menginterpretasi suatu peta. Baik, demikian adalah materi dari interpretasi peta. Nah, bagaimana kita melakukan interpretasi peta terkait dengan jaringan transportasi? Kaitannya tadi dengan perencanaan pengembangan suatu wilayah, ya, berhubungan dengan jaringan transportasi. Kita lihat baik transportasi darat, laut maupun udara. Kita mulai dari transportasi darat. Sebagai contoh, peta yang akan kita interpretasi adalah peta jalan tol di Provinsi Jawa Tengah. Nah, dengan melihat peta tersebut, peta jalan tol di Provinsi Jawa Tengah tersebut, setelah membaca kita analisa. Kemudian kita menginterpretasi sehingga sampai kepada kesimpulan. Ya, bisa menyimpulkan wilayah mana saja di Jawa Tengah yang lebih mudah dijangkau atau diakses dibandingkan dengan wilayah lain dengan menggunakan transportasi darat. Dengan melihat jalur yang ada dari jalan tol di Provinsi Jawa Tengah tersebut. Baik, demikian transportasi darat. Lalu bagaimana dengan transportasi laut? Ya, sebagai contoh adalah peta aktualisasi tol laut dan rumah kita. Ya, kita tahu bahwa program tol laut ini dijalankan oleh pemerintah Pak Jokowi, ya. Bagaimana perencanaan tol laut yang direncanakan sedemikian rupa. Nah, ini adalah aktualisasinya, ya, aktualisasi tol laut di Indonesia. Nah, dari peta tersebut setelah kita membaca, kita analisa, oh, kota-kota ini yang merupakan kota pelabuhan utama. Mana kota yang merupakan pelabuhan utama? Mana kota yang bukan pelabuhan utama, bisa kita lihat. Dan kita simpulkan. Setelah kita interpretasi, kita simpulkan wilayah mana saja yang menjadi pelabuhan utama dalam lalu lintas laut Indonesia. Nah, ini kaitannya dengan pengembangan wilayah yang akan dilakukan. Kira-kira kota mana yang perlu dikembangkan karena menjadi pelabuhan utama dalam lalu lintas laut Indonesia? Tentunya kota-kota di sekitarnya juga, ya. Kota-kota di sekitar pelabuhan utama akan semakin berkembang. Baik, berikutnya adalah transportasi udara. Melalui peta jalur transportasi udara tersebut, kita melihat bagaimana padatnya jalur udara atau jalur penerbangan di Indonesia, ya. Nah, setelah membaca peta tersebut, kita lihat, kita analisa, kemudian kita interpretasi, sehingga kita sampai pada kesimpulan betapa intensifnya mobilitas penduduk di Indonesia melalui jalur udara. Dan kita bisa lihat kota-kota mana saja yang menyediakan rute penerbangan ke berbagai daerah.
kota dengan rute penerbangan yang semakin banyak tentunya menunjukkan kota